Ini, suara marah dan kesal dari Master Sekte-Sekte Cakrawala masih bergema di langit. Selain 6 hingga 7 juta mayat mengambang, tidak ada murid lain dari Sekte Cakrawala di sekitar Puncak Naga. Melihat mayat mengambang di Dragon Peak, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Karena sesepuh dari Sekte Cakrawala telah merebut benih abisal dari Istana Naga, dan karena Sekte Cakrawala telah membunuh para murid Istana Naga, Sekte Cakrawala telah membayar harga sebesar itu. Ini bagaimana Raja Naga dari Istana Naga menjadi begitu kuat. Di sebelah kiri, kekuatan Sekte Nord Stream dan yang lainnya dari Sekte Margin Dunia telah menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Mereka telah meminta diri mereka sendiri untuk mengetahui sedikit tentang kekuatan Istana Naga, tetapi apa yang mereka tunjukkan hari ini telah mengejutkan mereka. Bulan lalu, Master Sekte, Puncak Naga Istana Naga tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dan energinya lebih melimpah. Nenek moyang dinasti Dewa Kuno berbisik kepada ketua Sekte Bulan Lalu dan yang lainnya. Ya, Master Sekte Bulan Lalu dan yang lainnya sedikit mengangguk. Mereka bisa merasakan perubahan di Puncak Naga. Tuan susunan di Istana Naga pasti telah membuat terobosan, sehingga dia bisa bersaing dengan Sekte Margin Dunia. Seorang leluhur Bulan Lalu berkata dengan suara rendah. Kekuatan Istana Naga telah melonjak ke puncak Pulau Iblis. Sekte Margin Dunia telah dikalahkan, dan bahkan Jiu Xiao bukan tandingan Istana Naga. Master Sekte dari Bulan Lalu menghela nafas sedikit. Menjadi tak terkalahkan di Pulau Iblis, kekuatan Istana Naga benar-benar menakutkan. Ayo kita kunjungi mereka. Di kursi kelompok 9 surga Sekte, 29 Patriark Surga saling memandang dan berkata dengan lembut. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Istana Naga dengan mata kepala sendiri, 9 surga harus berhubungan baik dengan Istana Naga untuk menghindari konflik di masa depan. Kalau tidak, akhir dunia mungkin menjadi pelajaran bagi mereka. Mereka menyapu pandangan mereka ke mayat Sekte Besar Margin Dunia. Ada lebih dari 18.000 mayat tingkat raja yang saleh. Selain itu, mereka mengenali bahwa ada 2 badan dari batas dunia yang lebih tua. Termasuk 5 yang menghilang sebelumnya, totalnya ada 7. Mereka hampir setengah dari kekuatan tempur puncak Margin Dunia. Sungguh menakutkan. Di belakang, Patriark dari Sekte yang memutuskan surga berbicara dengan kaget. Ketika dia melihat Patriark Jiu Xiao dan yang lainnya terbang, dia segera mengikuti di belakang mereka. Kekuatan Istana Naga benar-benar luar biasa. Selamat, Raja Naga, karena telah mengalahkan Sekte Tianya. Patriark Jiu Xiao terbang mendekat, menangkupkan tangannya, dan memberi selamat kepada Wang Xian. Terima kasih, Jiu Xiao. Istana Naga kami tidak berniat menjadi musuh dengan kekuatan apapun. Namun, Sekte Tianya membunuh murid-murid kami. Wang Xian menangkupkan tangannya ke Patriark Jiu Xiao dan menjawab dengan sopan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah puncak keberadaan Raja Abadi dan pantas mendapatkan perlakuan yang sama dari Istana Naga. Selamat, Raja Naga. Selamat, Istana Naga. Di masa depan, jika terjadi sesuatu pada Istana Naga di Pulau Iblis, kami, Duan Tian, pasti akan mendukung mereka. Master Sekte Duan Tian dan Patriark terbang mendekat dan berkata dengan hormat. Kekuatan Duan Tian sedikit lebih rendah dari Jiu Xiao Tianya, jadi dia secara alami harus menurunkan dirinya saat menghadapi Istana Naga. Terima kasih semuanya. Kita harus menjaga area ini sebelum menuju ke pusat Pulau Iblis. Mungkin di masa depan, kita akan menjadi tetangga. Di masa depan, Istana Naga kami juga akan melindungi Pulau Iblis bersamamu. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Maka kita tidak akan mengganggu Raja Naga. Ketika Jiu Xiao, Duan Tian, dan pembangkit tenaga listrik lainnya mendengar itu, mereka sedikit terkejut dan segera mengangguk. Niat Wang Xian sangat jelas. Dia ingin memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi ke domain ujung dunia untuk menempatinya. Istana Naga akan menggantikan Sekte Akhir Dunia. Adapun orang-orang dari Sekte Akhir Dunia, mereka mungkin akan mengungsi ke tempat lain. Kalau tidak, dengan kekuatan Istana Naga, mereka tidak akan bisa melawan. Selamat Istana Naga, selamat Raja Naga. Selamat Raja Naga. Di daerah sekitarnya, para ahli dari berbagai faksi berteriak dengan ekspresi menyanjung. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kekalahan telak Sekte Margin Dunia. Di masa depan, ketika Istana Naga menetap di Pulau Iblis, mereka secara alami akan menjilatnya. Raja Naga, selamat. Akankah Istana Naga menetap di Pulau Iblis di masa depan? Para ahli dari dinasti Dewa Kuno dari kelompok Piton Naga Sekte Beicuan saling memandang dan terbang menuju puncak naga. Mata mereka berbinar saat mereka bertanya. Ya, kami sedang bersiap untuk menduduki wilayah ujung bumi.
Wang Xian mengangguk. Itu bahkan lebih baik. Itu bahkan lebih baik. Di masa depan, kekuatan kita dan wilayah Istana Naga akan semakin dekat. Master Sekte dan yang lainnya dari bulan lalu segera berkata dengan senyum di wajah mereka. Baiklah, Istana Naga kita akan segera menuju ke pusat Pulau Iblis. Kata Wang Xian. Baiklah, baiklah. Kami juga akan segera kembali. Master Sekte dan para ahli lainnya dari bulan lalu juga segera berkata. Ayo pergi. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat bahwa semua mayat dan sejenisnya telah disingkirkan. Dia terbang ke platform perintah dan berkata kepada formasi surga. Baiklah, Raja Naga. Arai langit mengangguk dengan senyum di wajahnya. Puncak naga diaktifkan dan terbang menuju pusat Pulau Iblis. Saat mereka menyaksikan puncak naga raksasa dan menjulang tinggi secara bertahap terbang ke kejauhan, semua kekuatan di belakang mereka menyaksikan dengan ekspresi takjub. Siapa yang mengira bahwa kekuatan eksternal, Istana Naga, akan menginjak ujung bumi dan melangkah ke panggung Pulau Iblis hari ini? Semua ahli tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Beritahu semua murid Jiuxiao untuk tidak memprovokasi siapapun dari Istana Naga di masa depan. Kedua tetua Jiuxiao terdiam sesaat sebelum mereka memberi perintah kepada ketua Sekte Jiuxiao. Kekuatan Istana Naga sudah sangat menakutkan sejak awal. Sekarang, mereka bahkan telah mendapatkan harta karun tertinggi di Cakrawala. Raja Naga, selain mengumpulkan banyak mayat, hadiah terbesar kali ini adalah penguasa Cakrawala. Di puncak naga, Heaven Arai memandang penguasa Cakrawala di puncak naga sambil tersenyum dan berkata kepada Wang Xian. Semua orang dari Sekte Cakrawala langsung kembali ke kerajaan ilahi mereka sendiri. Secara alami, mereka tidak bisa membawa penguasa Cakrawala ini bersama mereka. Wang Xian menoleh dan tubuhnya bergerak. Dia mendarat langsung di penggaris Cakrawala. Pada saat-saat terakhir, Master Sekte dari Sekte Horizon dan dua tetua memberikan pengorbanan. Ini menyebabkan kekuatan penguasa Cakrawala menjadi sangat kuat. Wang Xian datang ke depan penguasa ujung dunia dan mengukurnya. Itu adalah senjata ilahi atribut angin yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu adalah harta karun tertinggi dari Sekte ujung dunia. Penguasa ujung dunia ini adalah harta tertinggi di puncak kerajaan Raja yang saleh. Ketika dikendalikan oleh 3 ahli tingkat 9 Raja yang saleh, itu dapat melepaskan kekuatan tempur dari puncak kerajaan Raja yang saleh yang abadi. Itu luar biasa dan milik senjata dewa perang yang kuat. Arai surga datang ke penguasa ujung dunia dan berkata, penguasa ujung dunia ini memiliki kecerdasan dan setia kepada Sekte ujung dunia. Saya perlu memodifikasinya. Aku akan menyerahkannya padamu. Dengan penggaris tepi langit ini, itu bisa sedikit meningkatkan kekuatan Istana Naga. Kata Wang Xian, 3 pembangkit tenaga listrik level 9 yang mengendalikan penguasa tepi langit dapat melepaskan kekuatan tempur Raja Abadi Puncak. Ini setara dengan menambahkan 7 pembangkit tenaga Raja tingkat 9 yang lebih abadi ke Istana Naga. Selain penguasa tepi langit ini, aku telah memperoleh banyak hal. Wang Xian bergumam, mayat 7 tetua, negara dewa dari 4 pusat kekuatan Raja tingkat 9 abadi, dan 2 mayat benih jurang maut tingkat 9 Raja Abadi. Kali ini, dia bisa menambahkan 11 Raja Dewa Abadi level 9 ke Istana Naga. Perbaikan lainnya juga sangat besar. Dengan kekuatan seperti itu, Istana Naga dapat sepenuhnya mendapatkan pijakan di Pulau Iblis, menjaga abis di garis utara. Dia bergumam, senyum di wajahnya. Hahu, Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Menurut berita dari timur, Istana Naga terbang ke arah kita. Mereka ingin mengambil alih wilayah kita. Brengsek, brengsek, 7 tetua kami terbunuh kali ini. Patriark, kami ingin balas dendam. Pembalasan dendam. Saat Istana Naga bergegas menuju pusat Pulau Iblis, itu berada di planet Sekte Margin Dunia. Di sebuah istana yang dikelilingi oleh awan dan ki abadi, puluhan ribu Raja Saleh yang abadi dari Sekte Margin Dunia berkumpul bersama. Di depan mereka, warriors dari Sekte Margin Dunia meraung dengan marah. Uhuk-uhuk, Patriark, kami ingin balas dendam. Di kursi di depan mereka, Master Sekte Cakrawala dan kedua tetua tampak seperti akan mati. Mereka memandang kedua nenek moyang di depan mereka dan berkata dengan kebencian di mata mereka. Kedua leluhur Sekte Cakrawala perlahan menutup mata dan menghembuskan napas. Kekuatan Istana Naga jauh melebihi harapan mereka. Sekarang setelah mereka kehilangan penguasa Cakrawala, mereka bukan lagi tandingan Istana Naga. Tunggu di sini sebentar. Puluhan detik kemudian, seorang patriark perlahan membuka matanya dan berkata. Patriark lainnya juga membuka matanya. Mereka saling memandang dan kemudian menghilang.
Apa? Orang-orang dari Sekte Margin Dunia sedikit terpana dan terdiam. Situasi saat ini terkait dengan nasib seluruh Margin Dunia. Hanya dua patriark yang bisa memutuskan. Apakah orang itu akan membantu kita? Pada saat yang sama, di sebuah ruangan yang dikelilingi oleh awan, seorang patriark dari Sekte Margin Dunia bertanya dengan suara yang dalam. Patriark lainnya menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia melihat ke cermin di depannya dan melambaikan tangannya. Dong dong dong. Suara ketukan terdengar dari cermin misterius itu. Saudara dari Sekte Margin Dunia, ada apa? Sosok lelaki tua segera muncul di cermin misterius. Sepotong token api sedang duduk bersila di kasur di punggung lelaki tua itu. Kaisar Pelindung, Sekte Margin Dunia kita telah menghadapi musuh yang kuat dan menderita kerugian besar. Musuh sekarang menuju ke wilayah kita. Seorang patriark Margin Dunia menangkupkan tangannya dan berkata, "Oh, Anda telah menemui musuh. Dengan kekuatanmu, hanya sedikit kekuatan yang bisa menjadi tandinganmu." Penatua di cermin sedikit terkejut dan berkata, "Itu Istana Naga, kekuatan yang baru bangkit. Mereka membunuh 7 tetua dan jutaan murid akhir dunia. Kami bukan tandingan mereka. Sekarang, mereka bergegas ke arah kami. Tolong bantu kami, Kaisar Pelindung." Dunia Patriark memohon dengan ekspresi malu. Istana Naga, kekuatan Master Dewi S. Apakah mereka begitu kuat? Protektor Tirk sedikit terkejut di cermin. Dia tahu sedikit tentang kekuatan Istana Naga. Master of the Frost Goddess di Pulau Iblis tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan permaisuri Istana Kekaisaran saat ini. Ya, itu Raja Naga itu. Pelindung Tirk, bisakah kau? Patriark Tianya segera mengangguk. Sekarang setelah perang pecah di Istana Kekaisaran, aku tidak bisa mengatur Tianya untuk saat ini. Wajah pelindung raja mengungkapkan ekspresi serius saat dia berkata dengan lembut. Raja Pelindung, Sekte Besar Cakrawala Dunia kita telah melakukan banyak hal untukmu dan Istana Kekaisaran. Sekarang kami dalam bahaya, kami memohon pelindung raja untuk membantu kami. Ketika nenek moyang Cakrawala mendengar kata-katanya, wajahnya malu saat dia memohon sekali lagi. Saat ini, pihak Istana Kekaisaran kita tidak dapat pergi dengan tenaga kita. Bagaimana dengan ini? Sekte Besar Cakrawala Dunia Anda akan datang ke pihak kami dan berkontribusi di Istana Kekaisaran. Aku akan mengatur tempat untukmu. Semuanya akan didiskusikan setelah Abyss War selesai. Selain itu, saya akan memerintahkan pengadilan kekaisaran untuk mengeluarkan pemberitahuan. Selama perang habis-habisan di Imperial Starfield, setiap faksi dilarang saling bertarung. Mereka yang melanggar ini akan dibunuh tanpa belas kasihan. Raja Pelindung berkata dengan acuh tak acuh. Ini. Kedua nenek moyang Margin Dunia membuka mulut mereka, ekspresi mereka berubah. Kekosongan kerajaan dewa di Cold Night Island akan segera dibuka. Pada saat itu, saya akan memberi Anda 2 tempat. Jika Anda dapat memperoleh kesempatan besar, saya akan menghormati Anda. Pada saat ini, pelindung kaisar melihat mereka dan berkata, apakah kerajaan dewa yang kosong di Cold Night Island akan dibuka? Kedua leluhur dari Sekte Margin Dunia saling memandang dengan mata membara. Terima kasih, Kaisar Pelindung. Keduanya menangkupkan tangan dan berterima kasih padanya. Hehe, aku menunggu semua orang di persimpangan antara Istana Kekaisaran dan Cold Night Island. Kaisar Pelindung berkata sambil tersenyum, dan kemudian gambar itu menghilang. Kami telah melakukan banyak hal untuk Istana Kekaisaran, tetapi sekarang kami dalam bahaya, mereka tidak mau mengambil tindakan. Ketika gambar itu menghilang, seorang patriark dari Sekte Margin Dunia sedikit menggelengkan kepalanya. Istana Naga juga tidak sederhana. Lupakan, lumayan kalau Kaisar Pelindung bisa memberi kita 2 tempat. Jika kita bisa mendapatkan kesempatan besar, semuanya akan sia-sia. Meskipun itu ilusi, ini adalah kesempatan tipis bagi kita. Saat keduanya berbicara, mereka bergerak dan menghilang lagi, kembali ke aula besar di ujung dunia. Semua murid berkemas dan pergi ke persimpangan Istana Kekaisaran dan Cold Night Island. Keduanya kembali dan segera mengumumkan, Patriark, apakah kita akan meninggalkan tempat ini? Semua murid dari Margin Dunia gemetar ketika mendengar ini, dan mereka berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Sekte Margin Dunia mereka telah berada di area tengah Pulau Iblis selama ratusan juta tahun. Sekarang setelah mereka melarikan diri, semua orang sangat tidak rela. Kami bukan tandingan Istana Naga. Saat kita mencapai perbatasan antara Istana Kekaisaran dan Cold Night Island, kita akan mendapat perlindungan dari Istana Kekaisaran. Suatu hari, kita akan bisa membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Salah satu leluhur akhir dunia meraung dengan suara rendah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh.
Ya, Patriark. Murid-murid lainnya mengangguk berat dan segera keluar untuk bersiap. Mereka akan melarikan diri dari sini. Keesokan harinya, seluruh Pulau Iblis terguncang. Berita akhir dunia mengalahkan Istana Naga belum menyebar. Ketika semua orang melihat bahwa semua ahli dan murid sekte besar ujung dunia sedang bergerak menuju pusat Imperial Starfield, itu menyebabkan kegemparan besar. Segera, berita tentang Istana Naga melukai sekte besar ujung surga dan menduduki wilayah sekte besar ujung surga menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika semua warga Pulau Iblis menerima berita ini, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Sekte besar ujung surga adalah salah satu kekuatan terkuat di Pulau Iblis mereka. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka, tapi sekarang, mereka benar-benar terpaksa melarikan diri dari Istana Naga. Ini membuat semua orang merasa tidak percaya. Pada sistem kecerdasan buatan, semua orang di Pulau Iblis membicarakannya. Segera, semua orang mengetahui tentang apa yang terjadi di Is Abyss. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Istana Naga. Suatu hari kemudian, Istana Kekaisaran tiba-tiba membuat pengumuman tentang sistem kecerdasan buatan. Invasi Abyss dan dimulainya perang ras. Setiap pasukan manusia dilarang untuk berperang di antara mereka sendiri. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Pemberitahuan yang sangat singkat, seluruh bidang bintang kekaisaran dapat dilihat semua orang. Pengadilan kekaisaran benar-benar mengeluarkan pengumuman seperti itu saat ini. Di langit berbintang yang tak terbatas di alam semesta, puncak naga melesat menuju pusat Pulau Iblis dengan kecepatan penuh. Saat Wang Xian membuka AI, dia langsung melihat pesan ini. Dia mengangkat alisnya sedikit, dan matanya berbinar. Ini harusnya terkait dengan pertempuran antara Istana Naga dan Sekte Cakrawala. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu hampir pasti. Ada pengumuman seperti itu tepat setelah pertempuran antara Istana Naga dan Sekte Cakrawala. Itu jelas peringatan bagi mereka. Namun, Wang Xian tidak mengambil hati. Pertempuran telah berakhir. Selanjutnya, dia juga melihat berita dari AI bahwa orang-orang dari Sekte Cakrawala telah meninggalkan Pulau Iblis. Dalam waktu singkat, mereka tidak akan bisa memulai pertempuran dengan Sekte Akhir Surga. Kekuatan Istana Naga masih sedikit kurang jika kita ingin menghancurkan Sekte Akhir Surga. Setelah peningkatan ini dan penambahan penguasa ujung surga, kita mungkin memiliki peluang, tetapi peluangnya masih tipis. Dalam pertempuran dengan Sekte Akhir Surga ini, Istana Naga memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, ada alasan penting lainnya bagi mereka untuk dapat menghancurkan begitu banyak orang dari Sekte Ujung Surga. Itu karena Sekte Margin Dunia meremehkan musuh mereka dan langsung mengepung puncak naga, memungkinkan para murid Istana Naga untuk membunuh secara sembarangan. Namun, mereka masih bisa melarikan diri pada akhirnya. Bagaimanapun, Sekte Margin Dunia adalah kekuatan besar yang telah berdiri di Pulau Iblis selama ratusan juta tahun dan memiliki banyak kartu truf yang kuat. Setelah menyaksikan kekuatan Istana Naga, akan sulit bagi mereka untuk memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Namun, selama Istana Naga sedikit lebih baik, itu akan dapat sepenuhnya menghancurkan Sekte Margin Dunia. Dia bergumam ketika dia berdiri di platform komando dan menatap area ini. Raja Naga, kami di sini. 2 hari kemudian, puncak naga tiba di wilayah tengah Pulau Iblis, kartu truf dari Sekte Margin Dunia. Ayo pergi. Kami akan mengambil alih semua planet dari Sekte Margin Dunia. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Orang-orang dari Sekte Margin Dunia takut Istana Naga akan bergegas dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka hanya mengambil satu planet dan segera pergi. Saat ini, ada lebih dari 100.000 planet kehidupan di wilayah Sekte Margin Dunia. Semua planet kehidupan ini sekarang menjadi milik Istana Naga. Saat ini, Wang Xian melihat beberapa ribu orang berdiri di kehampaan di depannya. Mereka melihat ke atas seolah-olah sedang menunggu kedatangan Istana Naga. Pergilah, Wang Xian berkata dengan lemah. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Dragon Peak melaju dan berteriak dengan hormat saat melihat lebih dari 3.000 orang. Anda, Wang Xian berdiri di platform komando dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Semuanya adalah tingkat Raja Abadi, tetapi yang terkuat hanya di tingkat 6 Raja Abadi. Raja Naga, kami adalah beberapa keluarga dan pedagang dari Sekte Margin Dunia. Semua murid kuat dari Sekte Margin Dunia telah mundur. Kami di sini untuk menyambut semua orang dari Istana Naga. Raja Abadi level 6 yang memimpin berkata dengan hormat. Baiklah, posisimu di sini tidak akan berubah. Kami akan mengambil alih semua planet. Wang Xian memandang semua orang dan tersenyum. Dengan mereka,
akan jauh lebih mudah bagi Istana Naga untuk mengambil alih planet. Ya, Raja Naga. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan yang lain. Semua orang segera mengangguk dan berkata dengan hormat. Ya, bawa kami ke planet terbaik saat ini. Wang Xian mengangguk lemah dan memberi mereka perintah. Itu Raja Naga. Semua orang segera menganggukkan kepala dan membawa Wang Xian dan yang lainnya ke sebuah planet di depan mereka. 1 jam kemudian, mereka tiba di depan sebuah planet. Seperti yang diharapkan dari planet Sekte Akhir Dunia. Ini jauh lebih baik daripada planet tempat Istana Naga Utama sekarang. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Wang Xian melihat planet di depannya. Immortal Qi bertahan. Pohon kuno, gunung kuno, dan beberapa pohon dewa dapat dilihat di mana-mana. Dalam hatinya, dia memutuskan untuk memindahkan Istana Naga Utama ke sisi ini. Semuanya, tolong tunggu di laut sebentar. Saat Wang Xian berbicara, dia terbang langsung ke planet bernama Gutian ini dan memasuki lautan. Berdengung, tubuhnya bergerak dan dia segera memanggil Istana Naga. Istana Naga Agung muncul dan berdiri tegak di lautan. Istana Naga dianggap telah mengalami migrasi lagi. Perdana Menteri Gui, ada sekelompok orang di atas sana. Pergi dan pelajari tentang situasi di domain ujung dunia dari mereka. Juga, bawa beberapa orang untuk mengambil alih planet milik Sekte Akhir Dunia. Wang Xian memasuki Istana Naga dan segera menginstruksikan. Itu Raja Naga. Semua murid Istana Naga lainnya, datang dan bersiap untuk peningkatan lainnya. Saat Wang Xian berbicara, dia segera datang ke depan kolam transformasi naga. Segera, anggota Istana Naga menyerbu satu persatu dengan senyum di wajah mereka. Wang Xian berdiri di samping dan mengubah mayat menjadi Dragon Key. Panen kali ini tidak sedikit. Itu bisa memungkinkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi dari Istana Naga menembus hingga 100.000. Dan kematian level 9 bisa menembus ke 20. Selama beberapa hari berikutnya, Istana Naga mulai mengambil alih bintang-bintang, susunan langit membuat orang menggunakan teknik susunan untuk mencari negara dewa yang tersembunyi di kehampaan. Pertempuran ini telah membunuh 7 hingga 8 juta orang dari Sekte Margin Dunia, hampir 20.000 kematian, dan negara dewa mereka semuanya tersembunyi di dalam celah-celah kosong. Menemukan negara dewa di dalam celah kosong ini juga merupakan sumber daya yang sangat besar. Paling tidak, itu bisa memberi dorongan besar bagi klan naga yang melahap. Saat ini, Devouring Dragon Aosie dan peningkatan lainnya sudah jauh lebih lambat. Waktu berlalu hari demi hari, dan Istana Naga juga meningkat pesat. Dan setengah bulan kemudian, Pengadilan Kekaisaran menggunakan AI mereka untuk sekali lagi mengumumkan kepada semua orang di bidang Emperor Star bahwa perang habis-habisan telah pecah. 3 pulau besar, termasuk Pulau Iblis, yang terletak di pulau tengah Istana Kekaisaran, telah diserang oleh Jurang Maut. Dan perang antara manusia dan abis di area bintang Kekaisaran telah sepenuhnya dimulai. Seluruh pasukan Istana Kekaisaran mulai beroperasi, dan ahli Istana Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke medan perang. Seluruh area bintang Kekaisaran langsung menjadi gugup. Semua orang di AI sedang mendiskusikan tentang invasi jurang. Berita juga datang dari Imperial Star Lady. Murid-murid yang paling menonjol dari generasi pengadilan Kekaisaran saat ini telah memasuki garis depan abis. Wang Xian telah mengirim ahli Raja Abadi tingkat 8 dan 3 Raja Abadi tingkat 7 lebih dari 20 hari yang lalu untuk membantu Nyonya Bintang Kekaisaran membangun prestasinya. Dengan bantuan anggota Istana Naga, wanita bintang Kekaisaran telah menuai hasil besar dalam pertempuran pertama. Di Pulau Iblis, garis utara terus meluas. Namun, dibutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan untuk mencapai pusat tersebut. Karena pengepungan terakhir, abis di sisi timur menjadi tenang. Tidak ada benih abisal yang muncul. Dibandingkan dengan ketenangan di sisi Pulau Iblis, tempat-tempat lain telah benar-benar meletus. Wang Xian juga memperhatikan pertempuran di tempat lain melalui AI. Setelah lebih dari setengah bulan, kemajuan anggota Istana Naga telah berakhir. Karena itu, dia siap mempercepat promosi kekuatan Istana Naga. Ambil inisiatif untuk menyerang. Perdana Menteri Gui, bagaimana penyelidikan situasi di Abis Utara? Di Istana Naga Utama di planet langit kuno di tengah Pulau Iblis, Wang Xian duduk di singgasana naga dan bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Di bawah, Perdana Menteri Gui, formasi Heaven Array, dan semua pemimpin telah berkumpul di Istana Raja Naga. Raja Naga, kami sudah pergi untuk menyelidiki. Hasil investigasi sudah keluar. Perdana Menteri Gui mengangguk dan menatap Ao Yao. Raja Naga, menurut penyelidikan kami, di front utara, masih ada 2 benih jurang tingkat Raja Abadi Puncak,
16 benih jurang raja tingkat 9 abadi, 55 benih raja tingkat 8 abadi, 170 benih raja tingkat 7 abadi, dan lebih dari 50.000 benih tingkat raja abadi. Ao Yao berbicara dengan Wang Xian. Istana naga telah stabil selama 20 hari. Pada dasarnya, semuanya telah diselesaikan. Wang Xian ingin memburu benih jurang di front utara. Demikian pula, susunan surga dan para pemimpin istana naga memiliki pemikiran yang sama. Perang adalah cara terbaik dan tercepat untuk meningkatkan istana naga. Menurutmu berapa banyak kerugian kita jika kita menyerang? Mata Wang Xian berkedip sedikit. Angka ini setara dengan kekuatan spesies abis di Eastern Abyss. Dengan kekuatan istana naga saat ini, mereka dapat menekan kelompok spesies abis ini. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, istana naga akan menderita kerugian. Raja Naga, bahkan jika kita kehilangan lebih dari 10.000 pembangkit tenaga tingkat Raja Abadi, selama kita dapat menghancurkan kelompok spesies abis ini, itu akan sangat menguntungkan bagi kita. Mata Tian Chen berbinar saat dia berkata, jika kekuatan dari Istana Naga membunuh semua benih jurang di utara, itu akan menjadi keuntungan besar. Aku khawatir jika benih jurang yang kuat muncul di kedalaman jurang, kita akan mendapat masalah. Perdana Menteri Gui bergumam, mengelilingi abis utara sedikit berisiko, dan hal yang tidak diketahui sedikit terlalu besar. 2 benih pik unding God King Abyss, aku bisa mengendalikan puncak naga untuk mengikatnya sepenuhnya. Jika kita mencegah mereka melarikan diri, dengan penguasa ujung dunia dan penguasa ujung dunia, saya memiliki keyakinan 100% untuk membunuh mereka dalam waktu 15 menit. Tian Chen berkata dengan percaya diri. Istana Naga sekarang memiliki 21 prajurit kaisar level 9 yang abadi dan Raja Naga. Setelah melepas 3 untuk mengendalikan penguasa ujung dunia, tersisa pukul 18:18 lawan 16 benih jurang kaisar level 9 yang abadi. Perbedaannya tidak terlalu besar, ada risikonya. Level lain masih lebih baik, prajurit Istana Naga kita bisa menekan mereka. Perdana Menteri Gui menghitung kekuatan satu sama lain dan berkata. Para pemimpin Istana Naga di sekitarnya berpikir keras. Jika itu masalahnya, pertempuran ini tidak akan mudah ditangani. Kita bisa menggunakan penguasa ujung dunia untuk membunuh beberapa benih Raja Abadi level 9 abisal terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak akan ada banyak masalah. Kata Tian Chen dari samping. Yang aku takutkan adalah bahwa 2 biji abisal tingkat Raja Abadi puncak akan mengikat kekuatan tempur kelas atas pihak kita. Raja Naga, ada jalan. Perdana Menteri Gui menggelengkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, dia menatap Wang Xian. Oh. Wang Xian mengangkat alisnya dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Raja Naga, saat ini, kami memiliki lebih dari 100.000 planet kehidupan. Meskipun planet-planet ini dapat memberi kita keuntungan, ngomong-ngomong, hal terpenting untuk Istana Naga kita adalah lautan. Kita bisa bertukar tanah. Kali ini, kita bisa mencari Sekte Bulan, Sekte Pemecah Surga, dan bahkan Sekte 9 Awan. Kami dapat meminta mereka untuk mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik. Kita bisa menggunakan tanah planet-planet ini sebagai hadiah. Perdana Menteri Gui berkata, atau, Raja Naga, kami punya cara lain. Terakhir kali kami berburu benih abisal di jurang timur Pulau Iblis, mereka memiliki banyak mayat dan kristal benih abisal. Kita bisa menukar tanah planet dengan mereka. Itu bukan ide yang buruk. Wang Xian mengangkat alisnya. Pergi dan beritahu Sekte Pemecah Surga dan Sekte 9 Awan segera. Tanyakan apakah mereka berniat menjual benih abisal. Jika mereka tidak mau, kita bisa menggunakan cara lain. Itu Raja Naga. Saya akan segera menghubungi pemimpin sekte mereka. Kami akan segera mendapatkan hasilnya. Perdana Menteri Gui mengangguk dan segera mengeluarkan AI-nya untuk berkomunikasi. Wang Xian dan yang lainnya duduk di sana dan menunggu dengan tenang. Raja Naga, Jiuxiao bersedia mengambil 2 kristal benih Dewa Raja Abis level 9 yang abadi untuk berdagang dengan kami. Duan Tian adalah level 8. Ini tidak terlalu berguna bagi kami, tapi tidak buruk. 10 menit kemudian, kata Perdana Menteri Gui. Mari kita berdagang. Juga, panggil pemimpin sekte dari bulan lalu. 2 mayat benih Dewa Raja Abis level 9 yang abadi, ditambah 4 Raja Dewa yang abadi dari sekte bulan lalu, sudah cukup. Wang Xian merenung sejenak dan berkata, baiklah. Perdana Menteri Gui mengangguk dan segera keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Salam, Raja Naga. Tidak lama kemudian, pemimpin sekte dan kedua leluhur bergegas mendekat. Mereka memandang Wang Xian dan memanggil dengan hormat. Ya, semuanya. Istana Naga kami sedang bersiap untuk pergi ke front utara untuk berburu benih abisal di sana.
Kami ingin melakukan perdagangan dengan mereka bulan lalu. Wang Xian berbicara langsung kepada mereka. Ya, pergi ke front utara untuk berburu benih abisal. Master Sekte dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tahu sedikit tentang jumlah benih abisal yang kuat di front utara. Itu tidak kurang dari jumlah benih abisal di timur. Sisi timur abis dihancurkan oleh kekuatan gabungan dari seluruh pulau iblis. Apa yang dilakukan Istana Naga sekarang? Dengan kekuatan Istana Naga kami sepenuhnya mampu menghancurkan benih abisal di front utara. Namun, dibandingkan dengan Raja Abadi level 9, jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu, kami ingin mengundang kalian berempat dari bulan lalu untuk membantu. Tentu saja, jika kalian membantu, kami tidak akan membiarkan usaha kalian sia-sia. Ini adalah tanah dari 1000 planet kehidupan. Wang Xian terus berbicara kepada mereka. Ini Raja Naga telah membantu kita. Selama Anda mengucapkan kata itu, kami pasti tidak akan menolak. Hanya saja kami ingin tahu seberapa yakin dirimu, Raja Naga. Juga, luka-luka Feng Tua belum pulih. Bahkan dengan sumber daya dan harta dalam jumlah besar, dia masih membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk pulih. Master Sekte bulan lalu berkata langsung. Jangan khawatir. Kecuali ada ras abisal yang lebih kuat dari kedalaman abis di front utara, kalian bisa datang dan membantu. Kami 100% yakin bahwa luka Feng lama Anda akan pulih dalam sekejap. Saya memiliki harta penyembuhan di sini. Saat Wang Xian berbicara, dia melihat cairan yang baru lahir di Teluk Bulan di Danau Kuno. Dengan lambaian tangannya, cairan kekuatan hidup terbang langsung ke arah mereka. Selain itu, kamu tidak harus menolak tanah 1000 planet kehidupan. Dia berkata dengan samar, Raja Naga, hadiah yang kamu berikan kepada kami sudah cukup. Selama Anda menginstruksikan kami dapat segera mengambil tindakan. Master Sekte dan yang lainnya menerima cairan vitalitas dan merasakan energinya. Jejak keterkejutan melintas di mata mereka saat mereka segera menjawab. Baiklah, kita akan berangkat dalam 15 hari. Wang Xian segera berkata. Baiklah, 3 orang dari Master Sekte mengangguk. Setelah menghapus 3 Master King level 9 abadi yang mengendalikan penguasa ujung surga, menambahkan 4 dari mereka dan 2 yang telah ditambahkan, 16 lawan 24 sudah cukup. Wang Xian bergumam saat senyum muncul di wajahnya, waktu berlalu hari demi hari, Istana Naga menggunakan tanah 5000 planet kehidupan untuk ditukar dengan 2 mayat spesies jurang maut tingkat 9 dari Sekte 9 Langit. Setelah itu, 2 mayat spesies jurang level 9 yang abadi ini segera digunakan untuk meningkatkan prajurit level 9 Istana Naga. Selama 10 hari berikutnya, Istana Naga menjalani latihan skala besar. Istana Naga saat ini memiliki sekitar 410.000 anggota, di mana lebih dari 5.000 adalah anggota logistik dan pegawai negeri. Ada sekitar 405.000 anggota tempur. Istana Naga harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memburu ras abisal di front utara. Ada ratusan juta ras abisal di front utara. Tentu saja, banyak dari ratusan juta ras abisal ini adalah ras abisal tingkat dewa yang lemah. Meski begitu, itu masih merupakan kekuatan besar. Dalam pertempuran ini, Istana Naga harus mengirimkan semua anggotanya. 400.000 anggota Istana Naga semuanya menyerang, bertarung melawan ratusan juta spesies Dewa Raja Abis yang abadi. Kali ini, Istana Naga telah mengirimkan seluruh pasukan mereka. Baru-baru ini, semua anggota Istana Naga telah berlatih di lapangan naga. Lagi pula, pasti akan ada kematian dalam pertempuran ini, dan bahkan ada cukup banyak kematian. Dengan pelatihan saat ini, jumlah korban akan dikurangi sebanyak mungkin. Kebangkitan anggota Istana Naga juga membutuhkan banyak sumber daya. 15 hari berlalu dalam sekejap mata. Di kolam transformasi naga, 2 anggota kekuatan tempur Raja Abadi level 9 terbang keluar. Raja Naga, semua anggota Istana Naga sudah siap. Sekte besar telah memberitahu kami bulan lalu. Mereka akan segera datang. Pada sore hari tanggal 15, Perdana Menteri Gui datang langsung dan melapor ke Wang Xian. Baiklah, kita akan segera berangkat. Wang Xian tidak ragu dan terbang langsung. Semua anggota Istana Naga, ikuti Raja Naga dalam ekspedisinya. Perdana Menteri Gui berteriak pelan dan memerintahkan semua anggota Istana Naga. Ya, di ladang naga, semua murid Istana Naga yang sudah berbaris rapi langsung terbang keluar. Di planet langit kuno, puncak naga yang menjulang tinggi berdiri di sana. Di sebelah puncak naga ada senjata ilahi yang tampak seperti penggaris, penguasa Cakrawala. Divisi Panah Mata Surgawi, Klan Fire Hammer, Starwood Dragon Seed, masuki Dragon Peak. Anggota Istana Naga lainnya, masuk ke penguasa Cakrawala.
Perdana Menteri Gui, yang melayang di langit, memerintahkan lagi. Ya, semua anggota Istana Naga menjawab dan segera terbang menuju Gunung Naga dan penguasa Cakrawala. Raja Naga, di luar, ada 4 orang dari pemimpin Sekte Bulan Lalu, di samping mereka ada 5 prajurit level 8 yang tidak bisa mati. Selain orang-orang dari Sekte Bulan Lalu, Bei Suang dari Sekte Bei Chuan, pemimpin Sekte dari Sekte Bei Chuan, kelompok Naga Piton dan dinasti Dewa Kuno semuanya memiliki prajurit yang datang. Ada sekitar 14 ahli raja tingkat 8 abadi. Raja Naga, kudengar kalian akan berburu spesies jurang di front utara. Kami di sini untuk membantu Istana Naga. Pemimpin Sekte Bei Chuan dan yang lainnya semuanya tersenyum saat berbicara dengan Wang Xian. Terima kasih banyak kalau begitu. Semuanya, mari kita menuju ke puncak naga. Wang Xian mengangguk ringan pada mereka. Perburuan Istana Naga untuk spesies abis di front utara kali ini bisa dianggap cukup rahasia. Namun, bulan lalu, Sekte Bei Chuan dan para petinggi juga mengetahui masalah ini. Mereka datang untuk mengungkapkan niat baik mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka berada di pihak Istana Naga. Wang Xian tidak menolak mereka. Meski tidak terlalu kuat, mereka bisa mengurangi kerugian Istana Naga. Itu Raja Naga. Semua orang segera mengikuti di belakang Wang Xian dan datang ke pos komando. Ayo pergi. Ayo pergi. Perdana Menteri Gui, Ao Jian, dan penjaga naga lainnya berdiri di atas penguasa ujung dunia dan mengendalikannya. Perdana Menteri Gui melihat ke arah Long Feng dan berteriak pelan. Formasi surga merespons dan Long Feng dan penguasa ujung dunia diaktifkan secara instan. Ledakan. Baik Long Feng dan penguasa ujung dunia adalah artefak ilahi di puncak tingkat Dewa Raja. Kecepatan mereka sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan penuh dari Istana Naga? Di belakang platform komando, orang-orang dari Sekte Bei Chuan, yang tidak melakukan apa-apa bulan lalu, mulai mengukur kekuatan Istana Naga. Segera, mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Menurut akal sehatku, tidak ada orang yang kekuatan tempurnya lebih rendah dari peringkat ke-8 penguasa abadi. Seharusnya ada sekitar 100.000 raja yang saleh. Hierark mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada sedikit terkejut bulan lalu. Level terendah dari Master Abadi adalah level 8. Ada 100.000 raja yang saleh dan total 400.000 anggota Istana Naga, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Istana Naga? Kekuatan Sekte Margin Dunia sudah sangat kuat. Mereka memiliki sekitar 30 juta Master Abadi ke atas, tetapi mereka memiliki 30 juta Master Abadi. Mereka yang berada di bawah level 5 Master Abadi menyumbang sekitar 97%. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dibandingkan dengan Istana Naga sama sekali. Mereka menghitung dalam hati mereka bahwa hanya para murid di bawah dewa-dewa yang kekal, Jiu Xiao, Duan Tian, dan para murid di bawah dewa-dewa yang kekal, yang dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para murid Istana Naga. Semua orang saling memandang, wajah mereka penuh kejutan. Puncak naga di ujung dunia bergerak dengan cepat. Di garis utara, setelah lebih dari sebulan, Abis telah memperluas area yang luas lagi. Setelah terbang selama 2 hari, jurang yang luas dan dalam yang membuat jantung seseorang berdebar muncul di garis pandang mereka. Sekilas, Abis in the Abyss seperti iblis yang sedang melahap dunia manusia. Anggota Istana Naga, bersiaplah. Wang Xian memandang Abis di depannya dan sedikit menyipitkan matanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat berikutnya, lebih dari 300.000 murid terbang keluar dari penguasa akhir surga. Lebih dari 300.000 anggota dibagi menjadi 30 legiun, masing-masing dengan 10.000 orang. Di antaranya, naga gila dan naga kekaisaran adalah garda depan, diikuti oleh naga api bumi guntur langit dan Phoenix, pengawal naga, departemen racun Istana Naga, dan terakhir, lumba-lumba tambahan yang kuat dari Istana Naga. Setiap legiun dipimpin oleh prajurit level 7 yang abadi menurut rasio ini. Sekelompok anggota datang ke sisi Gunung Naga, tubuh mereka dipenuhi dengan semangat dan kekuatan juang yang kuat. Semua pasukan tersebar sesuai dengan pengaturan di atas. Tian Chen berdiri di depan Dewan Komando, melihat situasi benih jurang di layar di depannya. Dengan lambaian tangannya, gambar muncul di depan para pemimpin tentara. Ya, sekelompok pemimpin tentara melihat ke atas, segera menyebar ke sekeliling mereka. Para anggota Raja Abadi tingkat 8 dan di atasnya yang abadi masing-masing bertarung melawan benih jurang dari Raja Abadi tingkat 8 dan di atasnya. Ini distribusi mereka.
Arai surga melambaikan tangannya lagi dan mentransmisikan distribusi benih jurang Raja Abadi level 8 ke atas ke Istana Naga Raja Abadi level 8 dan di atas anggota kekuatan tempur. Raja Naga. Setelah membagikannya, Heaven Arai memandang Wang Xian. Anggota Istana Naga, dengarkan perintahku, bunuh. Wang Xian mengangkat tangannya dan memerintahkan dengan keras. Ya, membunuh. Saat berikutnya, semua anggota Istana Naga mulai bergerak. Satu persatu, Legiun menyerbu ke dalam jurang. Ledakan, ledakan, ledakan. Puncak naga dan penguasa cakrawala mengeluarkan suara gemuruh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di puncak naga, duri menutupi area tersebut. 3 monster duri berkumpul dengan cepat dan menyerang ke tengah. Di tengah adalah tempat di mana benih jurang terpadat, 2 benih abadi Dewa Raja Abis ada di sini. Membunuh. Auman mengaum-mengaum. Ketika anggota Istana Naga meraung, benih jurang di abis sudah menyadari kedatangan para ahli Istana Naga. Di tengah, ada benih abisal Dewa Raja tingkat puncak yang besar dengan 4 sayap tulang besar. Benih abisal humanoid dengan mata merah darah mengangkat kepalanya dan meraung marah. Auman mengaum-mengaum. Ga. Pada saat berikutnya, ratusan juta biji jurang di abis menatap anggota Istana Naga dan meraung haus darah. Anggota Dragon Palace Immortal King level 9, kunci ke Immortal King level 9 Abyssal Seed. Pemimpin bulan lalu, masing-masing dari kalian berempat dapat menentukan salah satu dari mereka. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menjebak mereka. Kalian semua bisa bertindak sesuai keinginan. Wang Xian berdiri di platform komando. Ketika dia melihat sepasang mata dingin yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka, dia segera memberi perintah. Itu Raja Naga. Di sampingnya, orang-orang dari Sekte Besar Bulan lalu langsung menganggukkan kepala. Mata mereka menyapu anggota Istana Naga dan akhirnya mendarat di jurang di depan mereka. Menembak. Ketika puncak naga tiba di tepi, perintah Mu Zesen terdengar. So. Pada saat berikutnya, panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke depan. Melolong. Di dalam abis, 2 biji Pinnacle Unding Emperor Abis meraung secara bersamaan. Gemuruh. Di tengah, puluhan juta biji jurang membuka mulut lebar-lebar dan melepaskan serangan yang mengerikan. Gemuruh. Bentrokan mengerikan pertama bergema. Dan saat ini, Long Feng telah sepenuhnya memasuki jurang. Kunci kedua spesies dewa tertinggi King Abyss yang abadi. Suara Perdana Menteri Gui bergema, mereka mengendalikan penguasa ujung dunia dan langsung bergegas ke depan, embusan energi atribut angin melesat ke arah satu spesies dewa Raja Abyss yang abadi. So. Di belakang mereka, 3 monster duri yang terbentuk dari barisan mengikuti dari belakang, menyerang spesies jurang bersayap tulang dan spesies jurang berbentuk manusia. Melolong. 2 biji Pinnacle Unding Emperor Abyss melihat Perdana Menteri Gui dan yang lainnya menyerbu ke arah mereka, wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka bergegas maju untuk menerimanya. Sayap hitam yang menakutkan menyapu hukum energi penguasa Cakrawala Langit, menghancurkannya. Perdana Menteri Gui mengendalikan penguasa Sky Horizon dan hanya bisa melepaskan kekuatan Kaisar Pinnacle Unding biasa, melawan benih Pinnacle Unding Emperor Abyss saja, dia jelas bukan tandingannya. Namun, pada saat ini, 3 monster berduri mengejar dan menyerang 2 biji jurang tingkat Raja Abadi Puncak. Mengaum, 2 benih abadi King level Abyss segera pergi menemui mereka dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Sekarang giliran kita. Wang Xian melihat 2 biji jurang tingkat Raja Abadi terjerat dan menjilat bibirnya. Niat bertarung yang kuat muncul di matanya saat dia bergerak. Ayo pergi, Ao Yao, kita akan segera membunuh benih jurang level 9 yang tidak bisa mati. Saat dia berbicara, dia terbang keluar dan mengunci benih jurang maut level 9 yang abadi di dalam abis. Di belakangnya, 19 orang abadi dari Istana Naga mengikuti. Pantas saja Istana Naga percaya diri menggunakan kekuatan Istana Naga untuk memusnahkan ras jurang di sini. Mereka berempat memandang prajurit tingkat atas Istana Naga dan menarik napas dingin sebelum mengikuti di belakang. Setelah melihat begitu banyak prajurit Istana Naga, mereka telah memutuskan bahwa mereka akan menghormati Istana Naga di masa depan. Gemuruh. Di sekitar mereka, para prajurit level 8 Istana Naga yang tidak bisa mati mulai bergerak, ada lebih dari 60 orang. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat saat mereka menyerang monster abisal level 8 yang abadi. Pemimpin Beichuan, kelompok Naga Piton dan Dewa Kuno melihat jumlah prajurit level 8 Istana Naga, wajah mereka dipenuhi dengan kepahitan. Jumlah total prajurit level 8 dari 3 pasukan mereka hanya sekitar selusin,
sedangkan Istana Naga memiliki lebih dari 60. Jika Istana Naga ingin menghancurkan mereka, itu akan terlalu mudah. Namun, itu tidak cukup bagi mereka untuk melihat anggota kekuatan tempur Raja Abadi level 9 dari Istana Naga. Mereka terdiam lagi. Dengan Istana Naga seperti itu, mereka tak terkalahkan di Pulau Iblis. Membunuh. Mereka tidak ragu sama sekali. Mereka menyerbu langsung ke Abyss dan membantu anggota Istana Naga untuk menyerang benih jurang level 8 satu persatu. Mengaum. Di depan, benih abisal Raja Abadi level 9 melihat Wang Xian menguncinya. Itu mengangkat kepalanya seketika dan menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Ia mengulurkan cakarnya yang tajam dan menyambut Wang Xian secara langsung. Ini adalah benih jurang yang sangat aneh. Ada puluhan cakar di tubuhnya, yang masing-masing berukuran ribuan meter. Itu tampak ganas dan menakutkan. Cakar naga. Wang Xian merentangkan tangannya dan mengubahnya menjadi cakar naga. Dia menyerang benih abisal Raja Abadi level 9. Bang! 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 Cakar naga bertabrakan dengan cakar abisal Sith, menghasilkan suara benturan logam. Mengaum! 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 Benih abisal Raja Abadi level 9 merasakan kekuatan tabrakan. Itu tidak mengambil langkah mundur dan mengeluarkan raungan keras. Ledakan! 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 Pada saat ini, suara tabrakan yang mengerikan terdengar dari sekitarnya. Pembangkit tenaga dari Istana Naga dan kelompok pembangkit tenaga benih abis saling bertabrakan. Kekuatan benih jurang tidak lemah. Aku harus menyelesaikan yang ini secepat mungkin. Wang Xian mengerutkan bibirnya. Kilatan dingin melintas di matanya. Dalam pertarungan dengan level yang sama, jika itu 1 lawan 1, perbedaannya tidak terlalu besar. Bahkan jika itu adalah pertempuran besar selama beberapa tahun, masih belum ada pemenang. Oleh karena itu, Wang Xian harus menghabisi yang di depannya secepat mungkin. Mengaum, mengaum, mengaum. Abyss dengan puluhan cakar tidak merasakan ancaman apapun dari Wang Xian. Itu menerkamnya dengan ganas. Kali ini, ia melambaikan cakarnya pada saat bersamaan. Itu sangat ganas. Ao Yao, bersiaplah. Wang Xian berteriak dengan suara rendah. Kalabash yang membunuh abadi muncul tepat di depan dadanya. Meskipun sedikit boros, itu bisa mencegah hilangnya anggota Istana Naga. Dia bergumam dan membuka tutup labu. Berdengung. Saat berikutnya, pedang tajam kecil muncul di depan Wang Xian. Suara mendesing. Jantung Wang Xian berdetak kencang. Pedang tajam itu langsung menyerang benih jurang yang menyerangnya. Mengaum, mengaum. Begitu pedang tajam itu muncul, sedikit kepanikan muncul di pupil benih abisal yang memiliki lusinan cakar. Perasaannya yang kuat membuatnya tampak seperti akan mati. Pada gemuruh. Namun, sebagai labu pembunuh abadi yang sebanding dengan serangan kaisar yang abadi, meskipun benih jurang maut tingkat 9 telah mengelak dan pedang telah memasuki tubuhnya, kekuatan mengerikan itu segera memotong sepertiga dari tubuhnya. Sepertiga dari tubuhnya langsung kehilangan kekuatan hidupnya. Melolong-melolong. Jeritan keluar dari mulutnya, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, matanya dipenuhi amarah dan ketakutan. Bisa, namun saat ini, Ao Yao muncul di belakangnya, cakarnya menusuk ke dalam tubuhnya. Membunuh. Yang pertama, ketika dia melihat cakar tajam Ao Yao menembus benih jurang tingkat Raja Abadi yang terluka parah, Wang Xian mengungkapkan senyuman. Labu pembunuh abadi ditambah dengan serangan Ao Yao langsung membunuh benih Raja Abadi tingkat 9 jurang. Faktanya, jika Wang Xian lengah dan melepaskan labu pembunuh abadi, dia akan dapat membunuh benih jurang Raja level 9 abadi hanya dengan labu pembunuh abadi saja. Namun, ketika Wang Xian bergerak, benih jurang sudah melihatnya dengan jelas. Meski begitu, Wang Xian sangat puas dengan efeknya. Ada 15 yang tersisa. Ao Yao, ayo lanjutkan berburu yang berikutnya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan menyerang benih abisal tingkat 9 Raja Abadi yang diperangi Ao Qitian. Itu adalah benih jurang berbentuk manusia yang mirip dengan benih Raja Abyss Abadi tahap puncak. Ukurannya sekitar 500 meter dan seluruh tubuhnya gelap gulita. Tulang rusuknya adalah senjata tajamnya. Menghadapi serangan kekerasan Ao Qitian, King Abyss Sith Abadi level 9 tidak kalah dalam tabrakan singkat. Swoosh! Pada saat ini, bila api yang menakutkan langsung menyerangnya. Melolong-melolong. Benih berbentuk manusia itu merasakan kekuatan bila api. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat mencoba menghindar. Mencoba melarikan diri, angan-angan. Ao Qitian melihat bila api, jarum penenang laut segera melepaskan rantai merah darah. Rantai langsung menuju benih abisal berbentuk manusia.
Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika benih abisal berbentuk manusia melihat rantai merah darah datang ke arahnya, matanya dipenuhi amarah. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, tubuhnya terbelah. Tulangnya berserakan dan bersembunyi di sekitarnya. Hah! Saat Aoki Tian melihat gerakan aneh ini, dia sedikit terkejut. Bahkan wajah Wang Xian tampak terkejut. Bang, bang, bang. Namun, saat ini, serangan Flaming Longsword masih mendarat di tulang-tulang tubuhnya. Itu menembus tulang dalam sekejap. Darah hitam merembes keluar dari tulang. Awo, katanya. Kepalanya, yang terbang tinggi, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bang, kepala ingin melarikan diri tetapi cahaya putih yang menyilaukan menembus kepalanya. Ao Yao Yao melambaikan tangannya dan melemparkannya langsung ke Aoki Tian. Haha, Aoki Tian meraung dan jarum ilahi yang menenangkan samudera mendarat dengan keras di atasnya. Benih abis raja yang saleh tingkat 9 yang abadi telah mati. Masih ada 14 yang tersisa. Wang Xian menyipitkan matanya. Ayo pergi, yang berikutnya. Dia berteriak pelan dan langsung menuju benih jurang Raja Dewa Kematian yang diperangi Aoki. Ikat. Aoki mengikuti di belakang dan mereka meneriaki Aoki. Bagus. Rantai merah darah langsung muncul di sekitar Aoki. Rantai berwarna merah darah menyerang benih abisal Raja Abadi bersayap di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kali ini, Wang Xian tidak menggunakan pedang abadi di labu pembunuh abadi. Sebaliknya, dia meraihnya dengan cakar naganya. Jarum ilahi penenang laut Aoki Tian menabraknya. Dalam situasi 4 lawan 1, masih ada 2 spesies naga mengamuk. Salah satunya mampu membunuh spesies naga berduri dengan level yang sama. Tidak perlu menyia-nyiakan pedang abadi di labu pembunuh abadi. Serangan dahsyat diluncurkan, dan spesies Dewa Raja Abis level 9 yang abadi itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Auman mengaum-mengaum. Saat mundur, ia ingin mendapat dukungan dari teman-temannya di sekitarnya. Namun, spesies jurang lainnya benar-benar terikat. Auman. 20 detik kemudian, spesies Dewa Abadi King Abis tingkat ke-39 mati. Masih ada 13 lagi, hahaha, bunuh. Kemenangan telah diraih. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memimpin Ao Yao, Aoki Tian, dan Aoki untuk memburu benih jurang maut raja tingkat 9 lainnya yang abadi. Auman mengaum. Ketika Wang Xian dan yang lainnya menyerang benih jurang Raja Dewa yang abadi tingkat keempat, benih jurang Raja Dewa yang abadi tingkat 9 yang berbentuk manusia berteriak minta tolong dalam ketakutan. Auman mengaum-mengaum. Dari atas, benih King Abis abadi tingkat puncak mendengar raungan dari bawah. Mata merah darahnya menoleh dan wajahnya dipenuhi amarah. Itu melambaikan lengannya dan tulang rusuk hitam yang sangat tajam di lengannya langsung menyerang Wang Xian dan yang lainnya. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Namun, tulang rusuk hitam pekat itu dicegat oleh monster berduri di udara. Tanaman merambat berduri lebat menutupinya. Di sisi lain, monster berduri lainnya juga mengeluarkan duri yang tak terhitung jumlahnya, langsung membungkusnya di dalam domain. Auman mengaum. Benih humanoid abisal meraung dengan marah, dan dengan lambaian lengannya, tulang rusuk hitam pekat di tubuhnya menjulur ke arah telapak tangannya, dan tulang rusuk itu langsung berubah menjadi pedang besar. Monster humanoid itu memegang pedang besar sepanjang 1000 meter, dan menebas duri di sekitarnya. Duri yang lebat keluar dari segala arah, menusuk lurus ke arahnya. Susunan langit membentuk monster duri, masing-masing dari mereka bisa membunuh keberadaan dengan level yang sama. Dalam situasi 2 lawan 1, itu bahkan lebih menakutkan. Duri yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki ruang untuk menghindar, spesies jurang berbentuk manusia kaisar dewa tertinggi yang abadi memegang pedang besar dan menebas ke segala arah. Peng peng peng. Namun setelah pedang besarnya memotong puluhan ribu semak duri, pedang besar di tangannya benar-benar tertutup oleh semak berduri. Melolong. Melihat pemandangan ini, manusia puncak dari benih God King Abis melolong marah, tulang-tulang di tubuhnya langsung berserakan, berubah menjadi senjata tajam yang menebas semak berduri di sekitarnya. Benih Raja Abis Pinnacle Undying God ini tidak sederhana. Di platform komando puncak naga, Tian Chen menyaksikan pertempuran antara 3 semak berduri. Melihat betapa kuatnya benih manusia God Emperor Abis puncak, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tatapannya menyapu ke samping. Dibandingkan dengan benih Pinnacle God Emperor Abis yang memiliki 4 pasang sayap, yang ini jauh lebih kuat dan lebih aneh. Yang lainnya ditekan oleh semak duri dan penguasa ujung dunia, yang satu ini masih memiliki kemampuan untuk melawan. Namun, itu saja. Arai surga bergumam. Begitu dia selesai berbicara,
tubuhnya langsung berubah. Seorang penyihir naga dengan 8 kepala dan lengan naga muncul dengan kepala naga berelemen air. Dengan lambaian tangannya, 4 kepala dan lengan naga terbang langsung ke arah 2 monster semak duri, menghilang ke dalam semak duri. Pada saat berikutnya, monster semak duri yang mengelilingi Dewa Puncak berbentuk manusia spesies King Abyss memiliki 2 kepala naga aneh di tengahnya. Kepala naga tertanam di semak duri, membuat mereka terlihat sedikit ganas. Mereka menatap kerangka hitam pekat dari spesies jurang puncak Dewa Raja berbentuk manusia. Semak duri tebal menyerang tulang dan tulang rusuk satu persatu. Swoosh, swoosh, swoosh. Ketika susunan surga menyatu dengan semak duri, kekuatan kedua semak berduri itu meningkat pesat. Lebih dari 10.000 semak duri mengalami perubahan besar. Diameter setiap semak berduri bertambah 2 hingga 3 meter. Di semak duri, ada tekanan samar. Ada hantu berbentuk naga yang berkedip-kedip di atasnya. Duri demi duri terbang menuju tulang dan tulang rusuk Raja Dewa Puncak berbentuk manusia. Mengaum, mengaum, mengaum. Kepala Abyss Dewa Puncak berbentuk manusia dipenuhi amarah ketika melihat duri beterbangan ke arahnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, puluhan ribu tulang dan tulang rusuk langsung mekar dengan api hitam. Nyala api itu aneh dan dipenuhi dengan kemampuan untuk menimbulkan korosi. Retakan, retakan, retakan. Namun, duri ditutupi dengan lapisan sisik naga dan terus menjerat tulang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Duri melilit tulang dan mengikatnya dengan kuat. Mengaum, mengaum. Ketika kepala melihat adegan ini, wajahnya penuh ketakutan karena buru-buru mengelak ke samping. Kamu ingin melarikan diri. Pemikiran yang penuh harapan. Salah satu kepala naga di tengah monster berduri mengeluarkan suara dingin. Tanaman merambat berduri yang lebat menyerang. Menabrak. Namun, saat tanaman merambat berduri yang tak terhitung jumlahnya hendak menutupi kepalanya, seluruh kepalanya terbelah dan terbelah berkeping-keping untuk menghindari serangan tanaman merambat berduri. Seluruh kepala terbelah menjadi beberapa bagian. Mata, gigi, hidung, telinga, semuanya terbang ke segala arah. Benih jurang ini sangat aneh, rasanya seperti mesin hidup. Tian Chen memandang bentuk manusia unding Pinnacle Abyss Seed dengan kaget. Makhluk yang sangat aneh, bahkan dengan pengalaman sebelumnya, dia kaget dan takjub. Matanya berkilat, mengendalikan semak duri untuk menangkapnya hidup-hidup. Bum bum bum. Sama seperti Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya benar-benar menekan tingkat puncak benih jurang raja yang saleh yang abadi. Di bawah, Wang Xian memimpin Ao Yao, Ao Qi, dan Ao Qitian untuk membunuh benih jurang maut tingkat 9 yang abadi satu persatu. Di sekitar mereka, Legiun Istana Naga juga membunuh benih jurang satu persatu. 10.000 orang dari Istana Naga membentuk pasukan, masing-masing pasukan memiliki 4 spesies jurang level 7 yang abadi. Spesies naga kekaisaran bertahan, spesies naga mengamuk menyerang. Di belakang, lumba-lumba melepaskan energi pendukung mereka. Dengan dukungan lumba-lumba, spesies naga kekaisaran dapat bertahan dari serangan kuat, spesies naga mengamuk dapat membunuh tanpa rasa takut. Mereka tidak perlu khawatir tentang hidup mereka sendiri. Serangan mengamuk dengan cepat memanen spesies abisal. Di Istana Naga, kekuatan tempurnya tidak lebih rendah dari penguasa abadi level 8. Kekuatan tempur Istana Naga tingkat Dewa Raja hampir 2 kali lipat dari spesies abisal. Dengan barisan dan kekuatan seperti itu adalah pembantaian total. Namun, pasti ada korban dalam perang. Meskipun Istana Naga sangat kuat, serangan tak terduga masih menyebabkan banyak anggota Istana Naga terluka. Lagi pula, ada ratusan juta biji jurang, dan jumlahnya terlalu besar. Namun, kerugian ini sepenuhnya berada dalam jangkauan yang dapat diterima dari Istana Naga. Bahkan, itu bahkan kurang dari yang diharapkan. Raungan dan raungan yang menghancurkan bumi terus terdengar di jurang. Yang ke-8, 10 menit kemudian, Wang Xian, Ao Qitian, dan Ao Yao telah membunuh 8 dari mereka. Di seluruh jurang, setengah dari benih King Abyss abadi level 9 telah terbunuh. 8 sisanya juga terluka parah di bawah pengepungan para ahli dari Istana Naga. Ao Qitian, kalian membunuh King Abyss Seed abadi level 8. Ao Yao, ayo lanjutkan. Setelah Wang Xian memberi perintah, dia langsung terbang ke depan. Itu Raja Naga. Ao Qitian melambaikan jarumnya yang menenangkan lautan dan terbang lurus ke bawah. Tidak perlu lagi begitu banyak ahli untuk bertarung di sisi Raja Abadi level 9. Pemimpin Sekte Bulan lalu, ayo kepung dan bunuh mereka. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya,
dia tiba di sisi pemimpin Sekte Bulan Lalu. Pada saat ini, pemimpin Sekte Bulan Lalu dan salah satu leluhur mereka mengepung dan menyerang salah satu dari mereka. Meski tidak bisa membunuhnya, mereka masih bisa bertarung dengan mudah. Baiklah, setelah melihat kedatangan Wang Xian, mereka berdua tersenyum. Membunuh. Setelah itu, Wang Xian, pemimpin Sekte Bulan Lalu, dan 3 lainnya langsung mengepung dan menyerang benih abadi King Abyss. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka membunuhnya dengan mudah. Raja Naga, ayo pergi dan bantu Feng Tua dan yang lainnya. Kita berempat bisa mengurus yang itu. Setelah membunuh benih jurang Raja tingkat 9 yang abadi ini, seorang tetua dari Sekte Besar Bulan Lalu berkata sambil tersenyum. Baiklah, hati-hati. Wang Xian mengangguk. Dia mengunci benih jurang yang melawan Ao Dia dan yang lainnya dan segera menyerang. Perang ini akan segera dimenangkan. Pemimpin Sekte Bulan Lalu dan yang lainnya melihat pertempuran di sekitar mereka. Terlepas dari apakah itu dari atas atau bawah, para ahli Istana Naga telah sepenuhnya menekan mereka. Para anggota Istana Naga semuanya sangat berbakat dan kuat. Setelah pertempuran ini, saya khawatir Sekte Besar 9 Awan harus menghormati Istana Naga. Nenek moyang Bulan Lalu berkata, ayo pergi. Kita tidak bisa memaksa Istana Naga untuk mundur. Kita harus menghancurkan benih abisal level 9 secepat mungkin Bulan Lalu. Nenek moyang Bulan Lalu meraung dengan senyum di wajahnya. Kelilingi dan bunuh. Mereka berdua bergegas mendekat dan langsung meraung kedua nenek moyang lainnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika pertempuran telah berlangsung selama 15 menit, raungan yang sangat menyedihkan datang dari langit. Apakah kamu menyingkirkan satu? Ketika Wang Xian mendengar suara ini, senyum muncul di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di depan Perdana Menteri Gui dan yang lainnya serta monster berduri, benih abisal tingkat Raja Abadi tahap puncak dengan 4 sayap berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kepalanya langsung terjerat oleh tanaman merambat berduri dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Orang tua dari formasi langit ini membual. Dia mengatakan bahwa dia menyingkirkan 2 biji abisal level Raja Abadi tahap puncak dalam 15 menit. Sekarang, dia hanya menyingkirkan 1. Saat ini, suara Mosa datang dari samping. Keke, mungkin dia pikun dan tidak menghitung dengan baik. Baki tertawa setuju. Wang Xian tersenyum lembut. Raja Naga, kami di sini untuk membantumu. Perdana Menteri Gui terbang ke Wang Xian dengan penguasa ujung dunia. Balok energi ditembakkan langsung ke biji abisal Dewa Raja level 9 yang abadi. Dengan Perdana Menteri Gui dan yang lainnya menggunakan penguasa ujung dunia untuk menyerang, situasinya menjadi lebih santai. Satu demi satu benih abisal level 9 yang abadi terbunuh dengan cepat. Setelah level 9 abisal Seed terbunuh, kekuatan tempur Dragon Palace level 9 membunuh level 8, membuat kecepatannya semakin cepat. Perang mulai sepihak, dan kecepatan kematian benih abisal meningkat 10 kali lipat. Di udara, 3 monster berduri mulai mengelilingi dan menyerang benih abisal God Emperor Pinnacle berbentuk manusia. Setelah 15 menit berikutnya, seluruh abis terdiam, dari raungan awal hingga jeritan terakhir. Dan sekarang keheningan. Di seluruh jurang, hanya satu area yang masih bertarung. Setengah jam dan kita masih belum menyingkirkan puncak Dewa Kaisar yang abadi itu, seharusnya tidak. Ada apa dengan lelaki tua dari formasi surga? Kami sudah merawatnya. Di bagian bawah, semua benih abisal telah dihilangkan. Di langit, pertempuran masih berlangsung. Mosa mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak. Dengan kekuatan formasi surga, seharusnya tidak demikian. Perdana Menteri Gui sedikit mengernyit dan berkata dengan ekspresi bingung. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian juga sedikit terkejut. Dalam pertempuran dengan level yang sama, ton monster yang dibentuk oleh formasi surga bisa membunuh lawan dalam pertarungan 1 lawan 1. Agak aneh bahwa mereka masih belum menghabisi lawan dalam situasi 3 lawan 1. Wang Xian tidak terburu-buru ke medan perang. Sebaliknya, dia langsung pergi ke platform komando Dragon Peak. Raja Naga, aku menemukan benih abisal yang menarik. Aku akan menangkapnya hidup-hidup. Ketika Tian Chen melihat Wang Xian datang, matanya berbinar saat dia berbicara. Oh, tangkap hidup-hidup. Wang Xian mengangkat alisnya saat ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Aku sudah menangkapnya. Pada saat ini, ekspresi bersemangat muncul di wajah Tian Chen. Di langit, area yang tertutup duri tersebar. 3 monster berduri itu memiliki tulang yang tampak sangat tajam melilit tubuh mereka. Di tengahnya terdapat hidung, mata, telinga, dan bagian lain yang melilit.
Benih jurang Raja Abadi tingkat puncak ini benar-benar dapat dipecah menjadi begitu banyak bagian. Dan sepertinya tidak terluka parah. Wang Xian melihat bagian tubuh benih jurang dengan rasa ingin tahu. Jika lengan pembangkit tenaga listrik patah dan ada kehidupan di dalamnya, ia memang bisa terbang dengan satu tangan. Namun, orang yang kehilangan lengannya setara dengan terluka. Jika seorang raja yang saleh terbagi menjadi puluhan ribu bagian, itu dianggap sebagai luka yang sangat serius. Sekarang, tubuh benih jurang raja yang saleh ini telah berubah menjadi puluhan ribu bagian. Namun, dia tampaknya tidak terluka setelah merasakannya. Luar biasa. Aku akan mempelajarinya. Raja Naga, jangan bunuh benih jurang ini untuk saat ini. Saya akan melihat apakah ada keuntungan yang tidak terduga. Formasi surga berkata kepada Wang Xian. Tentu, ikat dan ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan menginstruksikan. Itu Raja Naga. Formasi surga segera menjawab. Kemudian, dia mengeluarkan kotak batu giok dan menempatkan bagian tubuh benih abisal tingkat Raja Abadi berbentuk manusia satu persatu. Kemenangan besar, kembali. Wang Xian berdiri di puncak naga dan melirik murid-murid istana naga di sekitarnya. Dia berteriak pelan. Kemenangan besar, kembali. Ulang Perdana Menteri Gui dengan keras. Ya, semua anggota istana naga menanggapi dengan penuh semangat. Satu persatu, mereka masing-masing terbang menuju puncak naga dan penguasa cakrawala. Raja Naga, hasil dan kekalahan dari pertempuran ini semuanya telah selesai. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Perdana Menteri Gui terbang dan berkata kepada Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Beritahu saya. Wang Xian mengangguk dan berkata. Jika kita kehilangan sesuatu, kita memiliki satu Raja Abadi level 8, 3 level 7,15 level 6, total lebih dari 700 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi telah mati. Sekitar 2000 murid di bawah tingkat dewa-dewa telah mati dan telah diserap oleh kayu yang mengembalikan jiwa. Perdana Menteri Gui berkata, jumlah murid yang telah meninggal kurang dari yang kami harapkan. Dibandingkan dengan panen, itu bukan apa-apa. Kali ini, ada satu mayat dari spesies jurang tingkat Raja Abadi Puncak, 16 mayat tingkat 9, 55 mayat tingkat 8, 170 mayat tingkat 7, 50.000 mayat tingkat Raja Abadi ke atas, dan lebih dari 300 juta mayat. Kali ini, Istana Naga kita akan menerima peningkatan besar-besaran. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Kerugian berada dalam kisaran, panennya tidak buruk. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Kali ini, dia bisa meningkatkan Istana Naga dengan 16 pusat kekuatan Raja level 9 yang abadi. Menambahkan 23 aslinya, dia bisa meningkatkan totalnya menjadi hampir 40. Apa artinya memiliki hampir 40 pembangkit tenaga raja tingkat 9 yang abadi? Batch yang kuat. Selain itu, dia dapat meningkatkan jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi Puncak sebanyak 2. Ketika dia memikirkan hal ini, dia melihat ke samping dan melihat bahwa susunan surga sedang memegang kerangka benih jurang tingkat Raja Abadi berbentuk manusia, mempelajari sesuatu. Wang Xian tidak mengganggunya. Puncak naga dan penguasa ujung surga bergerak dengan cepat. 2 hari kemudian, mereka kembali ke pusat Pulau Iblis. Masuk ke Istana Naga untuk peningkatan menyeluruh. Wang Xian memberi perintah kepada semua muridnya dan langsung memasuki Istana Naga. Semua anggota Istana Naga segera memasuki Istana Naga. Raja Naga, siapa yang akan menjadi yang pertama menerobos ke puncak kekuatan tempur Raja Abadi? Ketika Wang Xian dan yang lainnya datang ke depan kolam transformasi naga, Perdana Menteri Gui bertanya. Biarkan Aoki Tian melakukannya. Wang Xian merenung sejenak dan berkata. Meskipun peningkatan Ao Yao sangat berguna, kemampuan pembunuhannya sangat kuat. Dalam pertarungan langsung, dia jauh lebih lemah dari spesies naga mengamuk. Jika ada perang abis lagi, Aoki Tian akan lebih cocok untuk pertempuran seperti itu. Sky Arai, bagaimana penelitian Anda tentang benih Pinnacle Unding God King abis datang? Dia melihat susunan langit di sampingnya. Selama 2 hari terakhir, susunan langit telah mempelajari hal ini. Raja Naga, aku punya ide. Saya berencana untuk mengubah benih The Pinnacle Unding God King abis menjadi baju besi biologis yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Tian Chen merenung sejenak sebelum berbicara. Oh, armor biologis. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Raja Naga, setelah menjadi Grandmaster susunan, seseorang bisa disebut dukun. Tentu saja, dukun di tingkat Void God Emperor hanya bisa disebut dukun junior. Dulu,
Alasan mengapa aku dikhianati oleh muridku dan dikepung bahkan dibunuh oleh asosiasi penyihir adalah karena aku mendapatkan buku mantra perdukunan saat itu. Formasi digunakan oleh dukun untuk terhubung ke dunia, dan dunia juga digunakan oleh dukun untuk mengubah tubuh mereka. Dukun yang kuat mengukir formasi ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan tubuh mereka dan terhubung ke dunia. Menurut pengetahuan dalam mantra saman itu, benih jurang Raja Dewa yang abadi ini adalah bahan yang sangat bagus. Itu tidak bisa dikatakan sebagai material, asalkan sedikit dimodifikasi, itu bisa menjadi pelindung biologis. Saat formasi surga berbicara, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Apa hasilnya? Wang Xian merenung sejenak dan bertanya padanya. Raja Naga, kekuatan tempur benih jurang Raja Abadi tingkat puncak ini jauh melampaui level yang sama. Dalam situasi 1 lawan 1, bahkan benda berduri yang dibentuk oleh formasiku tidak cocok untuk itu. Kekuatan tempurnya sangat kuat, tidak ada gunanya menggunakannya untuk meningkatkan anggota Istana Naga. Setelah dibuat menjadi armor biologis, dia bisa bertarung dengan bebas. Kekuatan tempurnya sama seperti sebelumnya, itu juga bisa dipakai. Misalnya, Raja Naga, kamu bisa langsung membuat baju besi biologis menempel di tubuhmu, kekuatanmu akan bertumpuk dengan kekuatan baju besi biologis itu sendiri. Ini seperti senjata mesin khusus, bahkan jika dewa kecil membuat baju zirah biologis mengenali pemiliknya, itu masih bisa melepaskan kekuatan tempur kaisar yang abadi. Kata Arai Langit, oh, itu jauh lebih cocok daripada menggunakannya untuk meningkatkan murid Istana Naga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk modifikasi selesai? Wang Xian sedikit terkejut, itu akan memakan waktu. Juga, Raja Naga, saya ingin meminta 2 harta karun, sayap suci yang baru jadi dan buah embrio abadi. Kata Arai Langit, sayap suci yang baru jadi adalah harta tertinggi yang diperoleh Tian Chen bersama dengan sihir itu. Itu juga karena sayap suci yang baru jadi sehingga dia bisa bertahan. Menurut Tian Chen, sayap suci yang baru jadi adalah harta yang sangat kuat. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak bisa melihat melalui bahan dari sayap suci yang baru jadi. Tian Chen menginginkan sayap suci yang baru jadi sehingga dia bisa membangunnya di atas baju besi biologis. Tentu saja, ini hanya bersifat sementara pada pelindung biologis. Dengan misteri dan kekuatan sayap suci yang baru jadi, itu hanya bisa dikatakan sebagai pemborosan sumber daya. Adapun untuk mengkonsumsi buah embrio normal, formasi langit disiapkan untuk menggunakannya untuk menghancurkan dan melahirkan roh benih Pinnacle Unding God King Abyss. Untuk membuat pelindung biologis, seseorang harus memiliki kecerdasan dan kendali penuh atas itu. Benda norak ini cukup menarik. Pak Tua, mari kita pelajari bersama dan buat baju besi biologis. Kami akan menambahkan racun ke dalamnya. Di samping mereka, 8 Ki Iblis memandang dengan rasa ingin tahu dan berkata, hehe, tentu, kalian berdua anak kecil bisa berubah menjadi penyihir naga. Saya bisa mengajari Anda 1 atau 2 hal di masa depan. Tian Chen memandang mereka berdua dan berkata dengan lemah. Hehe, tidak mungkin kami menjadi kacungmu. Kami masih menunggu naga beracun muncul di Istana Naga. Ketika kita memiliki kesempatan, kita akan berubah menjadi naga beracun. Anda seorang penyihir naga, itu terlalu berat untukmu. Mosabaki menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata langsung. Naga beracun milik naga dewa bermutasi gelap dan juga naga dewa yang sangat kuat. Namun, Istana Naga tidak bisa mengubah naga menjadi naga beracun. Naga ilahi yang bermutasi semacam ini membutuhkan harta dan peluang yang kuat. Hehe. Tian Chen tersenyum tipis dan pergi tanpa berkata apa-apa. Mosabaki dan yang lainnya segera mengikuti. Duan Jinming dan pemimpin klan dari klan Fire Hammer juga mengikuti di belakang. Puncak pandai besi adalah pencipta. Mereka bisa belajar sesuatu dari penciptaan pelindung biologis. Wang Xian melihatnya dan tersenyum. Biarkan semua murid meningkat. Dia berkata dengan samar, itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya dan segera mulai menugaskan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan anggota Istana Naga. Wang Xian tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan saat dia melihat formasi surga. Dalam 10 hari berikutnya, semua anggota Istana Naga meningkatkan kemampuan mereka. Di Pulau Iblis, peristiwa besar terjadi. Peristiwa sensasional ini datang dari Istana Naga. 10 hari setelah Istana Naga menenangkan Jurang Utara, berita ini tersebar. Yang pertama tahu tentang ini adalah 9 surga menghancurkan sekte besar. Jurang Timur Pulau Iblis telah ditenangkan, dan tidak ada ras jurang yang muncul untuk saat ini. 9 surga menghancurkan sekte besar dan yang lainnya kemudian memusatkan perhatian mereka pada Jurang Utara Pulau Iblis. Namun,
Ketika mereka mengirim orang untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa tidak ada ras abisal di Northern Abyss, yang membuat mereka takjub. Setelah mencari, mereka menemukan bahwa semua ahli Istana Naga telah keluar untuk mengambil tindakan lebih dari 10 hari yang lalu, dan akhirnya, mereka menerima informasi spesifik dari hierarki bulan lalu. Ketika mereka mengkonfirmasi masalah ini, mereka sangat terkejut. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada terakhir kali ketika Istana Naga melukai Sekte Margin Dunia. Kemudian, Patriark Nine Heavens dan yang lainnya langsung datang ke Istana Naga dengan membawa banyak hadiah untuk mengunjungi mereka. Jika kekuatan yang ditampilkan oleh Istana Naga terakhir kali membuat mereka ketakutan, maka kali ini mereka ketakutan. Mereka juga memahami kekuatan benih abisal di Abis Utara, yang mirip dengan yang ada di timur. Di masa lalu, benih jurang di timur hanya bisa dilawan oleh kekuatan gabungan dari Jiuxiao, Duan Tian, dan sekelompok faksi lainnya. Sekarang Istana Naga mampu menghancurkan kekuatan seperti itu secara langsung, itu berarti Istana Naga memiliki kekuatan untuk menghancurkan Jiuxiao dan Duan Tian. Mereka harus datang untuk mengungkapkan niat baik mereka. Wang Xian secara alami menerima kunjungan Jiuxiao dan Duan Tian untuk mengungkapkan niat baiknya. Jika salah satu tidak menerimanya, pihak lain mungkin akan merasa panik. Masalah yang mengejutkan seperti itu tidak diketahui oleh orang biasa. Hanya beberapa pembangkit tenaga listrik yang tahu tentang itu. Setelah itu, seluruh Pulau Iblis menjadi tenang. Tanpa ancaman benih jurang, Pulau Iblis jauh lebih santai. Namun, dibandingkan dengan ketenangan Pulau Iblis, pertempuran di tempat lain semakin intens. Di Ai, orang sering bisa melihat pulau malam yang dingin dan jatuhnya pembangkit tenaga listrik sekte tertentu. Jatuhnya pembangkit tenaga listrik sekte tertentu di Pulau Pingyi. Dalam beberapa hari terakhir, Ai melaporkan bahwa pembangkit tenaga Raja Abadi Puncak telah jatuh di Istana Kekaisaran. Pasukan pembangkit tenaga listrik telah diserang oleh benih abisal dan semuanya dimusnahkan. Pertempuran di tempat lain semakin intens. Orang-orang di Pulau Iblis dapat merasakan bahwa invasi jurang di tempat lain bahkan lebih ganas dan kejam. Wang Xian juga mempelajari beberapa hal tentang pulau-pulau lain dan wilayah tengah dari Ai. Namun, tempat ini sangat jauh dari Pulau Iblis. Anggota Istana Naga juga sedang dalam proses peningkatan, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Raja Naga, semua peningkatan murid Istana Naga telah berakhir. Setelah beberapa hari, Perdana Menteri Gui datang ke Aula Raja Naga dan melapor ke Wang Xian. Bagus sekali, biarkan mereka terbiasa. Wang Xian tersenyum ketika menerima berita itu. Kekuatan Istana Naga telah mencapai puncak lainnya. TSK sangat bagus, sangat kuat. Haha, Bos Dragon King, lihatlah. Saat ini, suara Mosa terdengar dari luar. Setelah itu, Wang Xian melihat monster humanoid hitam berukuran 2000 meter memasuki Istana Raja Naga. Tingginya 2000 meter dan setiap tulang di tubuhnya seperti senjata tajam yang menakutkan. Di belakangnya, ada sepasang sayap tulang berwarna putih giok. Sayap tulang putih berukuran sekitar 3000 hingga 4000 meter. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Aura raja yang saleh puncak bisa dirasakan samar-samar. Wang Xian menoleh dan matanya berbinar. Berdengung. Mosa terbang keluar langsung dari kepala monster yang menakutkan ini dengan ekspresi bersemangat. Pada saat ini, Duan Jinming berkaki 8 dari susunan langit dan yang lainnya masuk juga. Apakah sudah selesai? Wang Xian berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Salam, Raja Naga. Saat dia berjalan, monster humanoid itu segera berlutut dan membungkuk pada Wang Xian. Raja Naga, sudah selesai. Itu telah mewarisi kekuatan benih abis puncak Raja Humanoid yang abadi. Dengan Anda sebagai pemimpin, Anda dapat masuk dan mengendalikannya. Heaven Arai berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Itu memang memiliki rasa mekanisme. Wang Xian meletakkan telapak tangannya di tubuhnya. Gelombang informasi ditransmisikan. Tubuhnya bergerak dan memasuki tubuhnya secara langsung. Saat berikutnya, Wang Xian muncul di kepalanya. Dengan pikiran, dia bisa mengendalikannya. Demikian pula, bahkan jika dia tidak mengendalikannya dan menemui bahaya, dia masih bisa bertarung sendiri. Di dalamnya, itu sama sekali tidak memengaruhi kemampuan Wang Xian untuk melepaskan serangannya. Itu sangat mistis. Ini sangat kuat. Aku akan memanggilmu senjata naga mulai sekarang. Wang Xian berkata dengan lemah. Meskipun hal semacam ini mencolok, setidaknya pada tahap ini, senjata naga adalah bawahan tempur yang kuat. Itu juga pengawal yang sangat kuat. Kebetulan kekuatanku saat ini belum mencapai puncak alam Raja Abadi. Dengan ini,
Saya tidak takut dengan keberadaan di puncak alam Raja Abadi. Wang Xian tersenyum. Ini dapat dianggap sebagai mengandalkan hal-hal eksternal. Dia memiliki perasaan seorang Taipan. 2700